sih turun ke jalan lemparin aparat pakai batu segala? OMG, demo ya demo aja, tapi nggak boleh sampai ada kekerasan. Gue termasuk dalam barisan pekerja yang ngerasa ada kerugian yang ditimbulkan dari UU Cipta Kerja ini. Tapi gue tetap setuju sama Omnibus Law, termasuk UU Cipta Kerja. Karena in my humble opinion, ini bagus untuk masyarakat banyak. Cuma sayangnya komunikasi pemerintah nggak oke banget, jadi masyarakat banyak yang nggak paham dengan tujuannya. Yuk kita bahas. Gue sih menyayangkan kenapa jawaban yang diberikan Menteri Ketenagakerjaan dan DPR kayak kurang menjawab apa yang dipertanyakan sama Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia, disingkat KSPI. Pertanyaan mereka jelas, kenapa pesangon dipotong dari maksimum 32 kali gaji jadi cuma 25 kali gaji? Yang udah termasuk dengan jaminan kehilangan pekerjaan atau JKP dari BPJS Ketenagakerjaan. Tapi yang dijawab oleh DPR dan Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauzia malah soal masyarakat yang bertanya, apakah pesangon akan dihapuskan? Mohon maaf nih, bukan itu pertanyaannya bapak-bapak dan ibu-ibu yang terhormat. Lebih detailnya lagi, KSPI menanyakan, sumber dana BPJS Ketenagakerjaan dari mana untuk ganti 6 kali gaji? Next, soal cuti. Kalau di Instagram DPR RI, pertanyaan yang dicantumkan adalah, benarkah semua hak cuti hilang dan gak ada kompensasi? Padahal yang dipertanyakan oleh KSPI adalah cuti panjang, yaitu soal cuti selama 2 bulan yang harus diberikan pada pekerja setelah bekerja selama 6 tahun. Ini yang belum kejawab. Terus soal upah minimum yang selama ini ditentukan oleh kabupaten atau kota yang mengacu pada kebutuhan hidup layak atau KHL dan tanpa syarat. Kita tahu kok UMK ini nggak dihapus dari UU Cipta Kerja, tapi bersyarat. Nah ini dia syaratnya apa? Ini yang juga belum dijelaskan, pemerintah cuma bilang nggak dihapus doang. Masih ada beberapa poin lain sih, tapi yang gue mau fokusin kali ini adalah sebenarnya banyak pertanyaan yang tidak dijawab karena pemerintah salah menangkap pertanyaan yang diajukan oleh KSPI. Jadinya Joko Sembung naik becak, nggak nyambung cak. Sebagai penutup, gue paham betul UU ini dibuat untuk memudahkan investor yang mau berinvestasi di Indonesia. Karena selama ini, sekalipun jumlah investasi di zaman Pak Jokowi ini mengalami kenaikan, serapan tenaga kerjanya masih rendah. Karena ya kebanyakan aturan di UU Ketenagakerjaan itu membebani pengusaha. Akhirnya mereka lebih milih usaha padat modal alias kurangin pekerja, investasi aja ke mesin. Jatuhnya lebih cuan. UU Cipta Kerja ini strategi yang bagus untuk meningkatkan serapan tenaga kerja dari para investor. Cuma gue pengennya penjelasan yang diberikan pemerintah harus jelas, biar nggak terkesan ngakalin pekerja. Edukasi masyarakat pentingnya UU ini, buka data berapa kepala rumah tangga yang nganggur saat ini. Terakhir, demo itu boleh asal nggak rusuh. Gimana menurut kalian? Tulis komentarnya ya.